Secara umum, intelijen merujuk pada kemampuan berpikir dan menganalisis informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan strategis baik dalam konteks individu maupun organisasi. Intelijen tidak hanya mencakup pengumpulan data, tetapi juga analisis mendalam untuk memahami situasi yang kompleks dan mendukung pengambilan keputusan. Di banyak negara, kegiatan intelijen dikelola oleh lembaga khusus seperti Badan Intelijen Negara di Indonesia. Lembaga ini bertanggung jawab kepada pemerintah dan memiliki tugas untuk mengumpulkan serta menganalisis informasi demi kepentingan nasional. Awal mula 1945 pada Agustus 1945 setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia mendirikan badan intelijen pertama yang bernama Badan Istimewa Kolonel Zukri Lubis, seorang mantan tentara peta dan lulusan sekolah intelijen militer Nakano, ditunjuk sebagai pemimpin lembaga ini. Kedua, perubahan nama dan fungsi 1946 sampai 1947. Pada Mei 1946 BI berubah menjadi Badan Rahasia Negara Indonesia Berani yang mempunyai fungsi sebagai payung gerakan intelijen dengan memperdaga ada hoax dan operasi luar negeri. Pada 30 April 1947, seluruh intelijen disatukan di bawah Menteri Pertahanan, menjadikan Berani bagian dari Badan Pertahanan B. Pembentukan Badan Koordinasi Intelijen 1958. Setelah periode ketidakpastian dan persaingan antara lembaga intelijen, Presiden Soekarno membentuk Badan Koordinasi Intelijen BKI pada 5 Desember 1958 untuk mengatasi masalah koordinasi. Perubahan menjadi Badan Pusat Intelijen 1959, BKI diubah menjadi Badan Pusat Intelijen BPI pada 10 November 1959 yang dikepalai oleh Dr. Subandro. Era Orde Baru 1966 sampai 1998. Pada tahun 1966, Soeharto mendirikan Komando Intelijen Negara KIN yang kemudian diubah menjadi Bakin pada 1967. Era modern 2000 sampai sekarang. Sejak perubahan nama menjadi Badan Intelijen Negara, lembaga ini terus beroperasi dengan fokus pada pengumpulan dan analisis intelijen untuk mendukung keamanan nasional. BIN telah mengalami 6 kali pergantian nama dan banyak perubahan struktural yang mencerminkan dinamika politik dan keamanan nasional Indonesia. Tugas utama Badan Intelijen Negara atau BIN. Yang pertama itu adalah pengkajian dan penyusunan kebijakan. BIN bertanggung jawab untuk melakukan pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang intelijen yang mendukung keamanan negara. Yang kedua adalah penyampaian produk intelijen atau menyampaikan produk intelijen sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan pemerintah, sehingga keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang akurat. Lalu yang ketiga adalah perencanaan dan penyesuaian aktivitas intelijen, yaitu melakukan perencanaan serta pelaksanaan aktivitas intelijen baik di dalam maupun luar negeri untuk mendeteksi dan mencegah ancaman terhadap keamanan nasional. Yang keempat adalah koordinasi pengamanan pimpinan nasional untuk mengatur dan mengkoordinasikan intelijen pengamanan bagi pimpinan nasional untuk memastikan keselamatan mereka dalam menjalankan tugas. Lalu yang kelima adalah rekomendasi terhadap lembaga asing, memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan individu atau lembaga asing yang dapat mempengaruhi keamanan nasional. Yang keenam adalah koordinasi penyelenggaraan intelijen negara, mengkoordinasikan penyelenggaraan intelijen di seluruh lembaga negara untuk memastikan integrasi dan efektivitas dalam pelaksanaan fungsi intelijen. Lalu yang ketujuh adalah pelaporan kepada Presiden, melaporkan hasil penyelenggaraan koordinasi intelijen kepada Presiden sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam operasional. Lalu yang terakhir atau yang kedelapan adalah melaksanakan tugas lain sesuai peraturan, yaitu melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk penanganan ancaman yang kompleks terhadap keamanan nasional. Itu adalah 8 tugas utama dari BIN.
Selanjutnya, peran BIN dalam koordinasi kebijakan nasional. Yang pertama itu sebagai pengkajian dan penyusunan kebijakan. Jadi BIN ini tuh bertanggung jawab untuk melakukan pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang intelijen. Dan ini tuh mencakup analisis situasi yang bisa atau mungkin mempengaruhi keamanan negara dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Terus yang kedua itu ada penyampaian produk intelijen. Jadi BIN ini tuh menyampaikan produk intelijen sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan pemerintah. Dan informasi yang disediakan oleh BIN ini juga sangat krusial dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan negara. Terus yang ketiga ada sebagai koordinasi dalam lembaga lain. Dalam menjalankan tugasnya ini, BIN juga berkoordinasi dengan berbagai lembaga intelijen lainnya, baik di nasional dan di internasional. Dan kerjasama ini tuh penting untuk pertukaran informasi dan pengembangan kapasitas dalam menghadapi ancaman bersama. Terus yang keempat itu ada rekomendasi terkait pengamanan. Jadi BIN ini tuh memberikan saran, pertimbangan, rekomendasi mengenai pengamanan penyelenggaraan pemerintah. Ini juga termasuk rekomendasi terhadap individu atau lembaga asing yang dapat atau mungkin mempengaruhi keamanan nasional. Terus yang kelima itu ada pelaporan kepada Presiden. Jadi BIN ini akan melaporkan hasil penyelenggaraan koordinasi intelijen kepada Presiden dan memastikan kalau misalkan pimpinan negara ini dapat informasi yang terkini, terbaru, dan yang terakurat mengenai situasi keamanan negara. Terus yang keenam itu ada pengaturan dan pengamanan pimpinan nasional. Jadi BIN ini mengatur dan mengkoordinasikan intelijen pengamanan bagi pimpinan nasional. Itu menjadi salah satu fungsi utama dari BIN, di mana yang berkontribusi pada stabilitas politik dan keamanan. Lalu yang ketujuh ada penyelenggaraan koordinasi intelijen negara, di mana BIN ini berperan sebagai koordinator penyelenggaraan intelijen negara dan memastikan bahwa semua aktivitas intelijen terintegrasi dan sinkron untuk mencapai tujuan keamanan nasional yang lebih luas. Perbedaan BIN dan lembaga intelijen lainnya di dunia. Yang pertama adalah dari segi struktur dan kepemimpinan. BIN beroperasi sebagai lembaga yang berada di bawah kendali langsung dari Presiden Indonesia. Sementara banyak lembaga intelijen internasional seperti CIA dan MI6 yang beroperasi dalam struktur Kementerian Pertahanan atau luar negeri mereka. Yang kedua adalah fokus operasional. Dari segi fokus operasional, BIN lebih fokus kepada masalah-masalah domestik dan keamanan nasional Indonesia. Sedangkan lembaga-lembaga seperti CIA dan MI6 terlibat dalam operasi internasional yang lebih luas, termasuk pengumpulan intelijen strategis yang dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri. Lalu dari pelatihan dan personel. Personel BIN terdiri dari berbagai latar belakang, termasuk PNS dan anggota militer. Sementara, lembaga internasional seringkali merekrut agen dengan pelatihan khusus dalam intelijen. Lalu ada kewenangan dan operasi. BIN memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan dan pengumpulan data terkait ancaman domestik, sementara lembaga seperti CIA memiliki mandat untuk melakukan operasi rahasia di luar negeri yang dapat mencangkup penggulingan pemerintahan atau operasi militer. Lalu dari segi sejarah dan evolusi. Sejarah pembentukan BIN mencerminkan perjalanan politik Indonesia pasca kemerdekaan. Sedangkan lembaga-lembaga internasional seringkali didirikan dalam konteks perang dingin ataupun konflik global lainnya. Demikian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.